Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal CBS dan ABS dan betapa ketinggalan zamannya Indonesia. Jadi penulis mau bahas ini karena jadi ingin bahas ini karena baca judul beritanya Pertamax 7 yang ngomong Suzuki Avantis 125 pakai CBS itu canggih. Ya, ini sebenarnya ya bermula dari ketertinggalan dari Indonesia. Kita nggak bisa bilang CBS itu canggih ketika semua negara selain Indonesia itu sudah menerapkan ABS ataupun CBS. Indonesia adalah negara yang tertinggal. Motor India ada CBS-nya, ada ABS-nya. Itu bukan karena mereka maju, tapi karena mereka pakai standar yang lebih modern, lebih terakhir. CBS itu bukan sesuatu yang canggih, tapi penulis bahas belakangan. Kita ngomong soal kewajibannya dulu. Jangan heran bila motor India itu ada CBS-nya. Jangan heran kalau ada ABS-nya. Karena itu sudah peraturan. Dan yang ngatur itu bukan India. Yang ngatur itu adalah dari Eropa sana, standar Euro. Jadi salah satu alasan mengapa Indonesia ini masih standar Euro 3 adalah kewajibannya terlalu berat. Pabrikan itu nggak mampu. Karena kalau pakai Euro 4 mahal harga motor itu. Karena ya kalau kita lihat contohnya India ya, ada berita-berita bahwa motor ini harganya jadi segini karena ada Euro segini. Mulai dari implementasi Euro 5 motor naik 10%. Mulai dari Euro 4 motor naik 10%. Terus Euro 5 motor naik jadi 15%. Ada Euro 6 sekarang di India, naik lagi harga motor. Euro 4 dia penulis nggak tahu ya apa nih senggaranya mahal ya, tapi biasanya karena performa ya. Karena untuk menghasilkan performa yang sama, motor itu dituntut di upgrade tenaganya, karena keberadaan catalytic converter itu membuat tenaga motor berkurang jauh. Catalytic converter membuat motor makin jadi tidak efisien. Apalagi ketika dari Euro 5 atau 6 itu ya, catalytic converter harus makin dekat exhaust saluran keluarnya dengan headernya, dengan mesinnya. Makin dekat catalytic converter ke mesin, performa makin berkurang. Jadi motor atau mobil yang dibobol catalytic converternya, ya performanya bisa meningkat tajam. Apalagi kalau sudah Euro 6. Kita masih Euro berapa ya? Ya contohnya aja lah, motor NMAX ya. Itu kan ono bendolan catalytic converter. Kan itu makin dekat ke mesin. Itu kenapa? Ya aturannya Euro. Gara-gara bendolan itu kan tenaganya sampai ditingkatkan toh ya. Selain itu juga ada OBD2. OBD. Jadi kalau negaranya sudah standar OBD harusnya enak ya, konsumen bisa
pasang alat OBD2 bisa tahu kondisi ya suhu mesin, ya RPM-nya mesin, tahu wes macam-macam lah. Nggak harus pakai alat khusus, nggak harus pakai dipasangi kabel selolor kemana-mana gitu ya. Sudah ada standar, tinggal pasang alatnya, alat yang standar, udah wes bisa dibaca macam-macam datanya. Tapi karena kita nggak menerapkan itu, ya nggak ada lah, nggak ada standar OBD2 gitu di motor, cuma di mobil tok yang sudah. Padahal kalau Euro 4 wah wis OBD2 wis enak kabeh. Makanya ya beda lah standarnya, beda lah harganya. Enggak sih ya, walau motor India itu standarnya lebih tinggi, harganya lebih murah ya daripada di Indonesia. Terus apa yang bikin motor di Indonesia mahal? Ya mungkin konsumen ya, konsumennya yang bikin harga motor itu mahal. Terus soal CBS ABS, CBS ABS itu syarat ya, syarat. Motor di India dirilis itu nggak mungkin nggak ono CBS sih. Motor baru di India itu minim ada kombi brake-nya. Motor yang performanya setara 125 cc itu wajib ada kombi brake-nya. Nggak mungkin ada motor setara 125 cc nggak ono kombi brake itu. Pasti ada karena peraturannya emang gitu. Peraturan Euro 4 mengharuskan motor yang 125 cc dilengkapi dengan kombi brake. Yang di atas 125 cc pakai ABS. Mustahil ini diterapkan di Indonesia. Di Indonesia wes apa ya, dianggap wes harga motor harus lebih mahal daripada di India. Motor di sini dapat Versa, di sana dapat Apache 200 pakai ABS lagi. Faktanya seperti itu. Jadi kalau sini Versa pakai ABS harganya berapa lah? Jadi 30 juta. CB pakai ABS ya jadi 35 jutaan gitu. CBR pakai ABS bisa 45 juta. Nah, itu salah satunya ya bikin pabrikan emoh pakai standar Euro 4. Dan kebetulan sama pemerintah didukung karena kebetulan ya Pertamina nggak punya bensin Euro 4 yang subsidi. Pertalite jelas bukan, Pertamax jelas bukan. Pertamax turbo truk. Padahal untuk bikin Euro 4 ya syaratnya semua bensin harus standar Euro 4 juga. Tapi entah ya mengapa kok harga bensin kita jauh lebih mahal daripada di Malaysia yang pastinya bensinnya sudah Euro 4. Yang berikutnya adalah soal CBS-nya ya. Kalau ABS ya begitulah. Ada yang versi penyakitan, ada yang cuma dikasih depan tok. Nah, kalau yang CBS itu penulis sama sekali nggak setuju disebut canggih, apalagi implementasinya adalah implementasi Jepang. Ya implementasi Jepang macam-macam, implementasi Honda pun macam-macam. Cuma yang penulis heran, mengapa kok yang dipasangi link, yang dipasangi CBS itu kok yang tuas rem kiri. Pertimbangannya orang Jepang itu kayak apa sih? Insinyur Jepangnya itu yang menyarankan linked brake itu. Wes gak masuk akal lah. Rem linked, rem yang depan belakang bisa aktif bersamaan.
rem CBS itu kok tuasnya pakai tuas rem kiri? Karena harusnya kalau menuruti logika CBS itu dipasangnya di rem kanan, di tuas rem kanan, di rem depan. Di mana-mana orang ya pasti tahu lah, ya pasti refleks, pasti apa. Rem belakang taruh kiri kenapa? Rem depan taruh kanan kenapa? Karena ya rem belakang itu nggak butuh terlalu pakem, karena motor waktu direm bobotnya bakal lebih banyak yang di depan. Karena nggak butuh tenaga, maka fungsi rem yang butuh tenaga lebih banyak ditaruh tangan kanan. Karena kebanyakan orang itu tenaga tangan kanan lebih besar daripada tangan kiri. Logikanya seperti itu. Nah, ini lingkar brake dipasang sebelah kiri. Iku algoritmanya seperti apa? Karena kalau ingin mikiri rem lingkar brake-nya berfungsi, harusnya yang kanan, karena tenaga tangan kanan yang dibutuhkan. Lingkar brake itu tujuannya apa sih? Karena kalau ngerem semua itu kepake, depan dan belakang. Kalau dipasang di belakang, ya tenaganya kan nggak kuat, kan harus depan yang diutamakan. Bahkan beberapa orang itu kalau ngerem nggak pakai rem belakang sama sekali, rem depan tok. Kenapa? Ya iku sing pakem. Walau itu salah, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau alasannya Honda sebagai pelopor teknologi ngawur ini adalah karena perempuan kalau ngerem pakai rem kiri. Penulis nggak tahu perempuan mana yang nggak gitu. Indonesia kok rasanya enggak. Kenapa tahu enggak penulis? Soalnya istri beberapa kali jatuh waktu naik motor Honda Beat ya. Naik Suzuki Spin nggak pernah, begitu naik Honda Beat beberapa kali jatuh. Padahal motor Suzuki Spin lu banter nih bang. Honda Beat, penulis juga, istri penulis juga termasuk dulu seringnya banter. Saiki gara-gara sering jatuh jadi nggak berani banter lagi. Ya bagus ya, bagus. Tapi ya harapannya penulis ya nggak pingin kayak gitu. Jadi apa, kapok naik motor gara-gara dijatuhkan sama motor. Ya pinginnya ya dari kesadaran, bukan dari karena jatuh. Ya untung nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, wah wis penulis marah sekali. Itu saya bahas selanjutnya. Tapi dari sisi mekanismenya lah, ditaruh tangan kiri itu wes bodoh ya, maaf, bodoh insinyurnya Jepang yang merancang lingkar brake ditaruh kiri gitu. Nggak ada unsur keamanannya juga, karena rem tuh yang tenaganya paling kuat itu ya di tangan kanan, bukan tangan kiri. Tenaganya yang paling kuat itu ya apa, tangan dominasi kan, tangan kanan. Motor sport aja loh, tangan kiri kopling, tangan kanan rem. Kenapa tangan kanan rem? Karena ya itu lagi, tenaga tangan kanan lebih besar. Jadi kalau ada yang masang lingkar brake di kiri itu wis, ya menurut penulis bodoh lah ya, dan nyoba ngakali apa peraturan. Yang penulis tahu kalau misalnya BMW bikin lingkar brake itu di kanan masangnya, apalagi KTM, apalagi terus pokok merek-merek yang apa memperhatikan keselamatan, dia itu masangnya pasti di kanan.
bukan di kiri. Jadi kayak BMW, kayak KTM itu kan standar keamanannya jauh lebih tinggi dari Honda kan. Nah itu pakai linked brake yang kanan yang dipakai, bukan yang kiri. Nah, penulis sudah simpen dulu. Ya sebenarnya Honda juga menerapkan multi ya. Kan dulu Honda pernah mengeluarkan CABS di Honda CBR 250R. Jadi sebelumnya RR itu kan 250R. Nah, CABS itu berfungsi di semua rem ya. Tuas rem kiri fungsi, tuas rem kanan fungsi. Dan desainernya juga pinter ya. Kalau di rem yang manapun itu pasti belakang dulu yang rem. Delay sekitar katanya 200 seperempat detik. Itu nanti bakal rem depan baru fungsi. Itu katanya kalau untuk balapan nggak cocok, itu nggak enak. Tapi kalau untuk harian katanya memang jauh lebih lebih oke ya. Tapi entah mengapa yang motor-motor baru nggak ada CABS lagi. Jangan tanya penulis. Nah, entah ya kenapa motor-motor seperti itu gak seneng banter. Depan sendiri loh penulis. Cara kira-kira 15 motor gitu. Nah terus yang jadi masalah lain itu adalah mekanismenya. Jadi selain dari penggunaan jari kiri dan kanan, tangan kiri dan kanan, mekanismenya. Kalau motor mahal, motor bagus, itu sistemnya seperti penulis jelaskan tadi. Ditekan tuas rem manapun, yang di kaki ataupun yang di tangan, belakang dulu yang fungsi, terus baru depan. Nah kalau di motor di motor Matic CBS, terutama yang murah ya, karena beda ya. Walau ya, penulis kan sudah pernah posting video ya cara kerja CBS, dan itu jadi video satu-satunya di YouTube cara kerja CBS yang dijelaskan gamblang. Aneh. Padahal ada pamfletnya, tapi nggak ada YouTuber lain yang ngerekam selain penulis ya. Jadi cuma penulis tok yang punya penjelasan CBS yang jelas dari Pak Endro Sutarno. Nah, cara kerjanya ya harusnya begitu tuas rem kiri ditekan, itu rem belakang dulu yang menggigit, rem belakang dulu yang aktif membuat motor jadi makin lambat, baru rem depan. Cara kerja CBS yang benar seperti itu. Tapi faktanya enggak seperti itu. Enggak semua motor seperti itu. Enggak semua motor Matic Honda CBS seperti itu. Jadi motor Matic Honda CBS itu kerjanya amit-amit lah. Yang terutama kalau untuk kelasnya, kita ngomong kelas ya, kelas Beat, kelas Beat Street, kelas apa maneh? Iya kayaknya Beat sama Beat Street ya. Kalau Scoopy enggak, kalau Vario enggak. Jadi kalau Vario, Scoopy, kita tekan rem belakang ya. Kalau nggak sampai tenaganya itu terasa ya, kalau nggak ditekan itu nggak sampai keras, itu rem depan nggak akan ketarik. Coba. Penulis sudah jarang nyoba lagi, tapi terakhir pernah ya, ada ya, pernah lah wis pokoknya.
di apa, di motor-motor temennya penulis ya, nyoba. Ada beberapa motor yang kerjanya bener, ditekan rem belakang, ngunci dulu, terus baru depan gigit, depan apa, tuas rem depan mulai ketarik. Tapi sebagian besar itu ketika tuas rem kiri ditekan, langsung tuas rem kanan narik. Ini sumber celaka ya. Jadi dibilang CBS itu teknologi yang menyelamatkan, penulis nggak setuju, lebih banyak mencelakakannya. Karena ya kalau tuas rem depan tertekan lebih dulu, ya nyosor orangnya. Kalau di jalan kering kayak gini nggak begitu terasa, tapi kalau sudah di jalan yang agak berpasir, sudah di jalan basah, wes itu malah petaka. Karena begitu tuas rem depan ditarik dalam keadaan pelan ya, walaupun dalam keadaan pelan ya. Kalau jalan sudah agak licin pasti celaka itu, apalagi dipakainya saat belokan, saat insting. Kalau mau ngerem kan harus ngerem belakang toh. Kalau misalnya di tikungan atau di jalan licin kan yang dianjurkan dipakai adalah rem belakang, karena ya kalau pakai rem depan bisa langsung jatuh kan. Dalam keadaan seperti itu, wes, justru di motor yang CBS itu malah jadi celaka. CBS yang kerjanya malah fungsi. Yang penulis pernah tes di motor-motor lama di parkiran pabrik, di parkiran kantor penulis, macet semua tuh. Aduh, nggak macet semua sih, tapi ada yang macet. Jadi justru kalau sistem ABS-nya dibuat nggak fungsi, jadi ketika ditekan rem kiri nggak narik rem depan, aman itu kan. Jadi kalau pingin aman, jadi kalau ada jadi kalau motor ada CBS-nya, pingin aman, itu wajib dilepas. Wajib kalau misalnya tuas rem kiri ditekan, tuas rem kanan nggak ketarik sama sekali, walau seberapa kuatnya neken tuas rem kiri. Kalau pingin betul-betul aman, itu yang harus dilakukan. Kecuali kalau misalnya Honda bisa memperbaiki, tuas rem kanan ditekan, pasti rem belakang duluan yang ditekan, nah itu baru sip, top gitu. Lagi pula penulis nggak pernah tahu ada kasus orang yang diselamatkan karena ada sistem CBS itu. Nggak ada. Siapa orang yang ngaku? Coba cari di internet. Lebih banyak orang yang jatuh karena CBS daripada yang ada cuma orang yang jadi jatuh karena CBS. Untuk yang ngomong diselamatkan oleh CBS, nggak ada ya, maaf, nggak ada sama sekali. Penulis nggak pernah nemu. Penulis kan sering hunting toh, bondone Google kan. Penulis nggak pernah lihat ada cerita, oh ya syukurlah motor saya ada CBS-nya, saya ngerem ini ternyata jadi aman gara-gara CBS. Nah mau gimana lagi, lawang di CBS pun ya, apa misalnya kan orang mikirnya kalau rem depan belakang itu pasti pakem toh ya. Tetap ya, penulis pernah nyoba kalau nggak salah ngerem pakai CBS tok, itu berhentinya kalah cepet kalau dibanding dengan rem depannya juga dipakai. Itu. Nah kalau sudah kayak gitu, apa dong gunanya CBS? Nggak nambah nggak nambah
keamanan, nggak membantu, tapi malah mencelakakan. Orang yang merasakan manfaat nggak ada, yang jadi celaka gara-gara CPS banyak. Ya itulah yang bikin penulis apa ya, jadi merendahkan teknologi Jepang. Teknologi Jepang sudah nggak jempol atas lagi, tapi jempol bawah. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.